Shalom, perkenalkan nama saya Isya Marsanda Suru. Saya mahasiswa dari Fakultas Hukum kelas A122 semester 1 Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan NIM 2274201007. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum pidana tentang macam-macam delik tindak pidana dengan dosen bimbingan Jumliyati Lambayang SH MH. Pengertian delik. Kata delik berasal dari bahasa Latin yaitu delictum yang di dalam Wetboek van Strafbaar Feit Nederland dinamakan Strafbaar Feit. Dalam bahasa Jerman disebut Delict. Dalam bahasa Indonesia arti delik diberi batasan sebagai berikut. Perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Sedangkan pengertian delik menurut para ahli yaitu, menurut Profesor Simons, kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang mampu bertanggung jawab. Menurut Meoliatno, perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan larang disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Menurut Teguh Prasetyo, perbuatan yang melanggar hukum dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dan pelakunya diancam dengan pidana. B. Unsur-unsur delik. Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan secara sudut pandang, yakni dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat ahli hukum yang tercermin dalam bunyi rumusannya, sementara itu sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana yaitu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis. Pertama, menurut Moe-Janto, unsur tindak pidana ialah 1. Perbuatan, 2. Yang dilarang oleh aturan hukum, 3. Ancaman pidana bagi yang melanggar larangan. Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang oleh peraturan hukum berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana. Maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman atau diancam dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Apakah inconcerto? Orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana ataukah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana. 2. Dari rumusan Tresna di muka. Tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yakni 1. Perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia. 2. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 3. Diadakan tindak penghukuman. Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan penghukuman terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti oleh penghukuman atau pemidanaan. Berbeda dengan Moe-Janto, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana. Walaupun mempunyai kesan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang selalu diikuti dengan pidana. Namun dalam unsur-unsur itu tidak terdapat kesan perihal syarat-syarat subjektif yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhi pidana. 3. Menurut batasan yang dibuat oleh Vos, maka unsur-unsur tindak pidana yaitu 1. Kelakuan manusia, 2. Diancam dengan pidana, 3. Dalam peraturan perundang-undangan. Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari 3 batasan penganut paham
tersebut tidak ada perbedaan, yakni bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang, dan diancam pidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada, jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri si pembuat atau dipidananya pembuat semata-mata mengenai perbuatannya. B. Unsur rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Buku 11 KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku 111 memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yakni mengenai tingkah laku atau perbuatan, walaupun ada pengecualian seperti pasal 351 penganiayaan. Kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan dan seringkali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Di samping itu banyak mencantumkan unsur-unsur yang lain, baik sekitar atau mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yakni 1. Unsur tingkah laku, 2. Unsur melawan hukum, 3. Unsur kesalahan, 4. Unsur akibat konstitutif, 5. Unsur keadaan yang menyertai, 6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana, 7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana, 8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya pidana, 9. Unsur objek hukum tindak pidana, 10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana, 11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana. Dari 11 unsur itu, diantaranya ada 2 unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termaksud unsur subjektif. Sedangkan selebihnya merupakan unsur objektif. Unsur melawan hukum ada kalanya bersifat objektif. Misalnya melawan hukum perbuatan mengambil pada pencurian. 362 terletak bahwa dalam mengambil itu di luar persetujuan atau kehendak pemilik, melawan hukum objektif, atau pada pasal 251 pada kalimat tanpa izin pemerintah, juga pada pasal 253 pada kalimat menggunakan cap asli secara melawan hukum adalah berupa melawan hukum objektif. Akan tetapi ada juga melawan hukum subjektif, misalnya melawan hukum dalam penipuan, oplichting. 378 pemerasan, afpersing. 368 pengancaman, afdereiging. 369 di mana disebutkan maksud untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum. Begitu juga unsur melawan hukum pada perbuatan memiliki dalam penggelapan. 372 yang bersifat subjektif, artinya terdapat kesadaran bahwa memiliki benda orang lain yang ada dalam kekuasaan, yaitu merupakan celaan masyarakat. Sedangkan menurut rumusan delik yang terdapat dalam KUHP, maka dapat diketahui ada 2 unsur delik, yaitu 1. Unsur perbuatan, unsur objektif, yaitu A. Mencocokkan rumus delik, B. Melawan hukum tidak ada alasan pembenar. 2. Unsur pembuat, unsur subjektif, yaitu A. Adanya kesalahan, terdiri dari dolus atau cupla. B. Dapat dipertanggungjawabkan, tidak ada alasan pemaaf. Terhadap perbuatan delik dapat dibedakan menjadi 2 bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan misdrigen menunjuk kepada suatu perbuatan yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan undang-undang. Sedangkan pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela, tetapi dianggapnya sebagai perbuatan delik karena ditentukan oleh undang-undang. C. Jenis-jenis delik. 1. Delik kejahatan adalah delik yang tercantum dalam buku
2 KUHP, kasus pembunuhan berencana tersebut diatur dalam pasal 340 KUHP yang berada dalam buku 2 KUHP tentang kejahatan, sehingga kasus tersebut digolongkan dalam delik kejahatan. 2. Delik material adalah tindak pidana yang rumusannya melarang suatu perbuatan atau tindakan dengan mempersoalkan akibatnya. Kasus tersebut merupakan kasus pembunuhan, di mana selesainya tindak pidana setelah sudah dilakukan pembunuhan tersebut dengan mempersoalkan akibatnya, yaitu hilangnya nyawa seseorang. 3. Delik komisionis adalah tindak aktivitas handling yang dilarang untuk pelanggarannya diancam pidana. Kasus tersebut merupakan delik yang dilarang dilakukan seperti tertera dalam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan dengan dipikirkan lebih dulu. Pembunuhan berencana ini merupakan perbuatan yang dilarang dilakukan. 4. Delik dolus sengaja adalah suatu kehendak atau keinginan untuk melakukan suatu tindak yang didorong oleh pemenuh nafsu atau motif. Dalam kasus pembunuhan tersebut, pelaku sudah menyiapkan martil dan memukulnya dengan sengaja untuk mengetahui apakah korban kebal atau tidak dan menyebabkan korban tewas. 5. Delik biasa adalah suatu tindak pidana yang penuntutannya bisa dilakukan bila dilaporkan atau karena tertangkap tangan. Kasus pembunuhan tersebut bisa dilaporkan siapa saja dan laporan tersebut tidak dapat dicabut kembali, di mana bahkan tidak perlu adanya laporan sebab polisi dapat menyelesaikan delik tersebut. Serta delik laporan pembunuhan ini tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan atau berdamai. 6. Delik dikualifisir adalah merupakan delik yang dilakukan memiliki unsur memberatkan pidana. Kasus pembunuhan tersebut dilakukan dengan perencanaan sehingga termaksud dalam delik yang memberatkan. Selain itu, tindakan yang dilakukan tersangka setelah membunuh adalah memakan organ dalam tubuh korban, di mana menurut KUHP Federasi Rusia bahwa pembunuhan dengan tujuan memperoleh organ atau jaringan tersebut termaksud ke dalam pembunuhan kejam. Seperti itu terjadi juga di Indonesia. Menurut pendapat Profesor Dr. Andi Hamsa dalam buku Delik Tertentu Spesial Delikten di dalam KUHP. 7. Delik selesai adalah delik tersebut sudah selesai ketika delik itu terjadi kasus pembunuhan tersebut. Dilaksanakan seketika, yaitu memukul dengan martil dan langsung selesai, tidak berlangsung terus-menerus. 8. Delik comuna adalah delik yang bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa terbatas oleh kualifikasi atau golongan. Kasus penganiayaan tersebut sebagaimana yang tertera pada pasal 340 KUHP dapat dilakukan oleh siapapun, WNI, WNA, atau tidak memiliki kewarganegaraan. Tanpa terbatas seseorang tersebut berasal dari golongan tertentu, militer, pegawai negeri, dan lainnya, atau bukan. 9. Delik mandiri adalah delik yang dilakukan hanya satu kali saja. Kasus tersebut adalah pembunuhan yang hanya dilakukan satu kali selesai tanpa berlanjut. 10. Delik tunggal adalah delik yang tidak dilakukan berulang-ulang sebagai mata pencarian lawan dari delik berangkai. D. Asas-asas delik. Adapun asas yang diatur dalam KUHP yaitu 1. Asas menurut waktu. Dalam pasal 1 KUHP ada 3 asas yang dianut antara lain. 1. Asas bahwa hukum pidana hanya bersumber pada undang-undang atau hukum tertulis. 2. Asas bahwa undang-undang hukum pidana tidak boleh berlaku surut. 3. Asas bahwa hukum pidana tidak boleh ditafsirkan secara analogi. 2. Asas menurut tempat. Asas berlakunya hukum pidana menurut tempat bermanfaat dan berguna untuk mengetahui sampai di manakah berlakunya undang-undang hukum pidana dalam suatu negara. Apakah terhadap seseorang berlaku KUHP atau hukum asing.
Dari penjelasan di atas, terdapat kesimpulan. Yang pertama, hukum pidana adalah aturan atau kaedah atau norma-norma yang berlaku dalam suatu negara. Dua, delik atau tindak pidana adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang. Tiga, unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yakni dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Empat, asas yang diatur dalam KUHP yaitu asas menurut waktu dan tempat. Terdapat saran pula. Yang pertama, kita sebagai masyarakat harus menaati peraturan atau hukum. Dua, perlu adanya kesadaran dari kita semua. Tiga, bagi yang melanggar hukum harus diberi sanksi seberat-beratnya. Empat, perlu adanya ketegasan dari pemerintah agar supaya negara kita terjauh dari pelanggaran hukum. Apakah teman-teman sekalian masih bingung mencari tempat kuliah? Tempat kuliah yang terjangkau dan fasilitas yang memadai, namun dengan tenaga pendidik yang profesional. Saat ini saya akan mempromosikan kampus saya, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado, atau yang biasa kita kenal dengan UNPI. Kampus kita mempunyai 6 program studi. Yang pertama, Fakultas Keperawatan. Yang kedua, Fakultas Pertanian. Yang ketiga, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Yang keempat, Fakultas Hukum. Yang kelima, Fakultas Teknik. Dan yang keenam, Fakultas Sastra. Jika Anda masih bingung mencari tempat kuliah, mari mendaftar bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kampus kita juga mempunyai program beasiswa dan bidik misi. Untuk info lebih lanjut, silakan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih.